berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Selamat tahun baru buat kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nonton film sedikit. Iya, puji nama Tuhan. Dan cuplikan film ini kita mau belajar. Kita mau belajar ketika kita mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah janjikan perjalanan kita mulus. Ada di sini yang sudah jadi Kristen terus tidak ada masalah dalam hidupnya? Semua kita ada masalah? Coba bilang sama kalian gini, aku ada masalah. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup kita mulus. Sama seperti film tadi, ketika dia mengikut Tuhan, ada tantangan, ada rintangan yang harus dia lewati. Tapi tantangan, rintangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita bukan untuk mencelakakan kita, tapi untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin hebat di hadapan Tuhan. Amin. Tayangan tadi, ketika dia melewati tantangan satu, dia jatuh. Namun setelah itu, dia melewati tantangan-tantangan berikutnya, dia menjadi lebih hebat. Dia bilang, aku gak mau jatuh lagi. Oh, ini gampang ini kecil ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan tantangan, masalah, pergumulan, proses hidup terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang lemah. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang kalah. Tapi Tuhan mau jadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Untuk kita jadi lebih dari pemenang, kita harus banyak latihan. Latihannya melalui apa? Melalui proses. Awalnya dia melewati satu tantangan, dia jatuh. Ketika dia melewati dua tantangan, dia berhasil. Sudah berhasil melewati dua, dia harus melewati 4. Habis itu melewati banyak sekali sampai dia bilang, aduh aku capek. Seringkali kita mengatakan itu dalam perjalanan hidup kita. Aduh Tuhan, kok gak berhenti-henti, kok gak selesai masalahku Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku capek. Kok kayaknya orang itu enak ya Tuhan. Kok kayaknya orang yang itu enak ya Tuhan. Kok kayaknya jalan yang di situ tuh enak. Lebih enak yang di situ daripada aku jalan di sini. Capek rasanya. Capek rasanya Tuhan. Nggak kuat lagi aku. Sehingga ketika kita mau melangkah, kita mulai ragu-ragu dan kita mulai cari jalan lain. Sama seperti ilustrasi tadi, dia cari jalan lain. Udahlah, aku gak mau ikut Tuhan. Udah deh, aku gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah deh, aku mau cari jalanku sendiri. Karena jalan di situ mulus, jalan di situ baik, jalan di situ gak ada tantangan, gak ada rintangan, aman. Sehingga kita masuk ke dalam jalan itu. Kelihatannya mulus, kelihatannya tidak ada tantangan, kelihatannya tidak ada rintangan. Tapi di luar Tuhan, firman Tuhan katakan, kita di luar Tuhan, kita hanya penuh dengan ketakutan. Hidup kita akan penuh dengan kegelisahan. Hidup kita tidak akan ada damai sejahtera. Mungkin engkau menjalani jalan yang mulus, tapi engkau tidak menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Mungkin engkau menikmati jalan yang mulus, tapi di dalam jalan itu banyak ketakutan. Karena apa? Karena di luar Tuhan tidak ada pengharapan. Di luar Tuhan tidak ada kepastian. Yang memberikan kepastian hanya satu. Siapa itu? Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita buka bersama-sama ayat firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama.
Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Firman Tuhan pagi hari ini memberikan pesan kepada kita semua. Di tahun 2025 ini Tuhan memperhadapkan kita kepada berkat dan kutuk. Firman Tuhan katakan pada hari ini ada berkat, ada kutuk. Di tahun 2025 ini ada berkat, ada kutuk. Banyak para normal, banyak peramal-peramal meramalkan tahun 2025 ini banyak hal yang tidak enak yang akan terjadi. Namun ketika engkau berjalan bersama Tuhan, semua hal yang tidak enak yang akan terjadi pasti engkau bisa melewatinya, pasti engkau bisa melaluinya. Tapi di luar Tuhan, engkau hanya akan merasakan ketakutan, engkau hanya akan merasakan kebimbangan, engkau akan merasakan ketidakpastian. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan pada hari ini ada berkat, ada kutuk. Di tahun 2025 ada berkat dan ada kutuk. Jadi semua itu tergantung dengan kita. Di tahun 2025 ini ada berkat dan ada kutuk. Kita mau terima yang mana? Kita mau terima kutuk atau terima berkat? Itu semua tergantung dengan keputusan kita. Bukan tergantung sama orang tua kita, bukan tergantung sama anak kita, bukan tergantung sama pasangan kita, bukan tergantung sama pekerjaan kita, tapi tergantung dari respon hatimu, respon hidupmu. Firman Tuhan katakan kita akan menerima berkat, kita akan menerima berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan di tahun 2025 ketika engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika engkau hidup mendengarkan perintah Tuhan. Tidak lagi menjadi orang Kristen yang seenaknya, tidak lagi menjadi orang Kristen yang suka-suka kita, tidak lagi menjadi orang Kristen yang hanya Kristen di KTP, tapi engkau harus menjadi orang Kristen yang berbuah. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang hafal ayat firman Tuhan, tapi menjadi orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan. Karena kalau kita hafal firman Tuhan ini dan Kejadian sampai Wahyu, tapi kita tidak menghidupinya, itu tidak ada gunanya buat kehidupan kita. Itu tidak akan ada gunanya buat kekristenan kita. Kita hanya akan menjadi ahli Taurat, ahli kitab, tapi kita tidak bisa menjadi teladan, dan kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan dan firmankan buat kita kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, apa keputusanmu di tahun 2025 ini? Mungkin sudah banyak rencana, banyak target, banyak planning yang akan engkau kerjakan di tahun 2025 ini. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa di tahun 2025 ini ada berkat dan ada kutuk. Ketika engkau mau menerima berkat, engkau harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Karena ketika engkau keluar dari jalurnya Tuhan, maka engkau akan menerima kutuk. Engkau akan menerima kutuk. Karena apa? Dunia ini isinya penuh dengan kutuk. Kalau engkau hidup sesuai dengan dunia ini,
maka hidupmu akan penuh dengan kutuk. Penuh dengan kutuk. Tapi kalau engkau tetap ada di dalam jalannya Tuhan, engkau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, maka berkat Tuhan itu akan menyertai engkau. Walaupun ada tantangan, ada masalah, ada rintangan, ada pergumulan dalam hidupmu, pasti engkau bisa melaluinya, pasti engkau bisa melewatinya, pasti engkau bisa menjadi pemenang. Karena apa? Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan dia selalu memberikan kepastian buat kita semua. Jadi kita mau terima kutuk atau berkat itu bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari keputusan kita hari ini. Ini adalah awal tahun, saat yang baik untuk apa? Untuk kita berjanji sama Tuhan, untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita menulis hal yang baru di tahun ini tentang kehidupan kita. Kalau engkau mau menerima berkat, dengarkan perintah Tuhan Allahmu dengan baik-baik. Dengarkan perintah Tuhan Allahmu dengan baik-baik. Jangan lagi menjadi orang-orang Kristen yang seenaknya. Jangan lagi menjadi orang-orang Kristen yang palsu. Tapi jadilah pengikut-pengikut Kristus yang setia, pengikut-pengikut Kristus yang taat, pengikut-pengikut Kristus yang layak untuk menerima janji dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau mau tetap bermain dengan Tuhan, agar anak cucumu, keturunanmu menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari setiap kita umat Tuhan, jika engkau mau di tahun ini engkau menikmati berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam. Jangan lagi engkau meninggalkan Tuhan. Memang banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Namun ketika engkau ada di jalan Tuhan, engkau pasti mampu melewatinya. Tapi ketika engkau ada di luar Tuhan, walaupun jalannya mulus, itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera bagimu. Itu hanya akan mendatangkan ketakutan bagimu. Engkau hanya akan gelisah. Kekristenan kita di tahun 2025 ini bukan hanya jadi Kristen KTP, bukan hanya jadi Kristen yang palsu, bukan hanya jadi Kristen yang ahli Taurat, tapi kita harus menjadi Kristen yang berbuah bagi Kristus. Menjadi Kristen yang berbuah bagi Kristus. Yang pertama melalui keluarga kita, bukan melalui yang lain-lain. Generasi kita akan dimakan oleh dunia ini. Dan ketika itu semua terjadi, kita mau merubah lagi, itu sudah sulit. Oleh karena itu, sebelum semua itu terjadi, bawa keluarga kita di dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita menerima berkat Tuhan. Tuhan tidak mau kita menerima kutuk, tapi Tuhan mau kita semua menerima berkat. Makanya Tuhan memperingatkan kepada kita untuk apa? Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Dia. Untuk kita bisa menerima berkat Tuhan. Sehingga engkau tidak hanya melihat orang lain diberkati, engkau tidak hanya melihat orang-orang bersaksi tentang Tuhan, tapi engkau juga bisa menyaksikan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau bisa harus latihan. Makanya Tuhan melatih kita melalui proses, melalui pergumulan, melalui tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, agar engkau menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang tidak mudah lemah. Oleh karena itu, ketika kau menghadapi tantangan, masalah, pergumulan dalam hidupmu, jangan ngeluh. Karena apa? Tuhan mau jadikan engkau hebat. Saya selalu bilang sama Erik itu hobi nyanyi. Erik itu hobi nyanyi. Kalau untuk nyanyi, dia itu nggak perlu disuruh.
Kalau untuk nyanyi, Erik itu tidak perlu disuruh. Dia pulang sekolah walaupun sudah sore, sudah capek, sepanjang hari dia sekolah, sampai rumah dia konser. Sampai rumah tuh dia pasang speaker, dia pasang untuk nyanyi. Kenapa? Karena dia suka nyanyi. Dan dia bisa ada sampai sekarang, bisa nyanyi sampai sekarang, itu bukan karena semata-mata ya udah hanya nyanyi biasa, tapi dia latihan terus menerus. Setiap Sabtu dia les. Kalau les nyanyi itu dia nggak perlu diingatin, dia sudah tahu oh ini les. Walaupun dia lagi di sekolah latihan basket, dia telepon saya, nih aku langsung ke les, naik Gojek. Jadi tidak perlu diingatkan. Dia melatih dirinya sehingga apa? Sehingga dia bisa ikut perlombaan. Dia bisa suaranya lebih semakin hari semakin baik. Dia tidak semata-mata bisa langsung baik suaranya. Kalau mau dibilang suaranya lebih bagus suara Abel daripada suara Erik. Tapi karena Abel itu nggak pernah latihan, ya udah suaranya pas-pasan. Kalau kita mau jadi hebat, nggak ada yang instan. Boleh tanya Oli. Dia latihan atau santai-santai di rumah? Kalau kita mau jadi orang yang profesional, kita mau jadi orang yang hebat, kita harus banyak latihan. Semakin kita banyak latihan, semakin kita mahir. Betul? Sama ketika kita main musik. Semakin kita sering berlatih, kita akan semakin mahir menguasai musik itu. Kalau kita hanya tahu musik, tapi jarang latihan, pasti musik kita begitu saja. Orang lain sudah bisa nyanyi segala macam, dia cuma bisa nyanyi potong bebek Arisa. Gak bisa nyanyi yang lain. Kenapa? Tidak pernah dilatih. Dia hanya sekedar tahu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau kekristenan kita jangan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi kekristenan kita harus menghidupi firman Tuhan. Untuk menghidupi firman Tuhan, kekristenan kita harus dilatih. Melalui apa? Melalui proses. Makanya kalau engkau ada proses, engkau ada tantangan, engkau ada rintangan, jangan engkau menghindar dari proses itu, tapi lewati proses itu dengan ucapan syukur, dengan berdoa kepada Tuhan. Karena dengan doa engkau pasti bisa kuat melaluinya. Dengan Tuhan engkau pasti bisa mampu melewati semua proses. Seberat apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun proses itu, engkau pasti bisa melalui. Engkau pasti bisa menjadi pemenang. Dan engkau akan menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhanmu hebat, bahwa Tuhanmu luar biasa, bahwa Tuhanmu menolong engkau. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan di tahun 2025. Hidup kita harus menjadi kesaksian. Amin. Siap untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang? Coba bilang sama kanan kiri, kamu harus siap jadi saksi. Karena di tahun ini adalah tahun penuaian. Tahun ini adalah tahun penuaian, di mana akan banyak datang orang-orang yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga, dia datang kepada Kristus. Dan itu adalah saat kita menjadi saksi buat mereka. Melalui kesaksian hidup kita akan banyak orang datang berbondong-bondong kepada Kristus. Karena banyak orang akan melihat Kristus. Oleh karena itu setiap kita anak-anak Tuhan, jangan sampai kita hanya jadi penonton, tapi kita harus menjadi bagian dari masa penuaian ini. Kehidupan kita harus dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap kita hidup seturut dengan perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri.
tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.